Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya bersama Andy Channel. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya kedatangan Mio M3 yang sempat ngerjain saya teman-teman. Jadi Mio M3 ini dia yang tipe 2015 ke bawah ya, jadi yang kiproknya masih kiprok yang lebar seperti ini. Nah, untuk cupnya yang ini teman-teman ya, untuk cupnya seperti ini. Jadi ceritanya untuk Mio M3 ini dia tidak ngecas teman-teman ya. Nah, jadi Mio M3 ini akinya lowbat, tidak ngecas. Terus yang kedua, di bagian body dia ada setrum teman-teman. Maksudnya saya menggunakan test pen, saya jepit di aki minus, contohnya seperti ini. Jadi test pen ini saya jepit di minus aki seperti ini. Lalu ini saya nyalakan, nanti saya nyalakan motornya, malah di bodinya ini ada setrum teman-teman ya. Padahal di sini saya jepit di minus aki. Ini saya jepit di minus aki, bukan positif. Kalau positif sudah nyala. Tapi ini saya jepitnya di minus aki. Kalau posisi tidak nyala, dia tidak ada setrum, Tapi nanti pada saat mesin hidup, dia malah nyala teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini. Saya tes starter. Nah, ini sekarang mesin posisi hidup. Ini saya jepit di minus aki. Nah, kalau positif oke, memang benar nyala. Tapi saya tancap ke sini. Nah, ini ada nyala teman-teman di bodinya. Di bodinya malah nyala. Ini seperti ini. Nah, ini ada setrum. Nah, di sini semua ada setrum. Padahal di minus aki teman-teman ya. Di minus aki. Nah, tapi saya sentuhin ke sini malah nyala ke bodinya. Nah, ini oke, saya matikan dulu. Jadi ini tadi sempat saya otak-atik di bagian sepul. Saya buka di bagian sepul, saya ganti sepulnya, sama aja teman-teman. Kiproknya saya ganti, sama juga. Nah, yang saya bilang sama tetap nyala. Terus bagian aki dia tidak ngecas. Nah, contohnya tidak ngecas seperti ini. Kita tes dulu, kita tes ya. Jadi kita arahkan dulu ini ampermeternya di voltase ya. Nah, di sini aja, di sini. Terus mana untuk minusnya, kita jepit minusnya di sini. Minus aki, minusnya kita jepit di sini. Nah, nanti untuk positifnya, mana untuk positifnya ini. Nah, positifnya nanti kita akan tes. Nah, ini kita akan sentuhin. Sekarang dia berada di 12,2 volt ya. Nah, kita akan nyalakan motornya. Kita akan nyalakan motor. Kita starter. Nah, ini udah ngedrop. Nah, ini sudah ngedrop ya. Coba saya akan nyalakan dulu motornya. Saya akan jumper. Bentar, saya akan jumper dulu. Oke, saya akan jumper dulu akinya supaya dia bisa starter. Ini. Nah, jadi ini saya jumper ceritanya akinya. Dan saya akan lihat, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, udah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk voltase akinya malah jadi 11,95 volt teman-teman ya. 11,95 volt. Ini dia makin menurun. Jadi ini jarak-jarak 2 hari akinya ini langsung lowbat. Tapi coba saya akan melepas positif akinya. Apakah dia bisa nyala? Saya akan lepas dulu untuk positif aki. Nah, positif aki saya lepas. Jadi di sini dia tidak pakai aki, motor masih bisa hidup. Tapi dia tidak ngecas teman-teman. Herannya dia tidak ngecas. Padahal positif aki ini saya lepas. Seharusnya dia ada setrum, dia ngecas. Tapi ini saya jumper malah. Saya pasang akinya, dia malah tidak ngecas teman-teman. Dan yang bikin herannya itu di bodinya malah ada setrum di bodinya.
Mana tadi ya, kita sentuhin ke body, dia malah ada setrum teman-teman ya. Itu yang bikin heran. Nah, jadi di sini teman-teman permasalahan yang permasalahan seperti ini membuat saya jadi bingung, dan baru kali ini Mio M3 ngerjain saya teman-teman ya. Nah, jadi untuk bodinya ini, untuk untuk test pen ini saya jepit di minus aki. Saya sentuhin ke body, dia malah ada setrum. Tapi kalau posisi mati mesin, dia nggak ada setrum teman-teman. Tapi nanti pada saat dia mesin nyala, dia malah ada setrum. Itu yang bikin heran. Saya sampai mengganti spool saya ganti, kiprok saya tuker, tetap juga seperti itu teman-teman. Nah, jadi kira-kira apa permasalahan yang terjadi pada motor ini? Di sini teman-teman nanti saya akan jelaskan. Sebetulnya ini motor sudah saya temukan penyakitnya, cuman saya kenapa saya memperlihatkan dulu seperti itu tadi, mencontohkannya kepada teman-teman supaya teman-teman tidak bingung. Nanti yang mana yang saya maksud nyala di body, yaitu body korslet. Nah, gitu. Jadi di sini saya akan langsung aja perlihatkan ke teman-teman penyebab dari motor ini tidak ngecas, dan di bagian di bagian bodinya itu ada setrum ini. Jadi teman-teman itu jangan langsung asal ganti kiprok, asal ganti spool ya. Jangan sampai kayak contohnya seperti saya ini, jangan sampai terulang. Nah, jadi di sini saya akan mencoba mengetesnya menggunakan apometer, berapa volt yang masuk ke berapa volt setrum yang masuk ke aki. Nah, jadi ini dia normal lagi kembali. Nah, ini dia normal lagi. Tadi dia sempat error. Tadi teman-teman bisa lihat 11 volt ya. Sekarang sudah menjadi 12 volt. Nah, sebetulnya permasalahan yang terjadi pada motor ini yaitu bagian minus aki ini, bagian kabel minus aki ini, dia tidak connect ke body, ke massa kabel body teman-teman ya. Jadi bagian minus aki ini dia tidak connect ke bagian kabel ini, kabel body ini. Nah, makanya akinya itu cepat ngedrop, walaupun kiproknya diganti tetap nggak mau ngecas. Jadi di sini saya mencoba untuk menjemper massa aki ini ke bagian kabel body teman-teman. Nah, di sini dia 14 volt kalau saya sentuhin ke kabel body. Kalau saya sentuhin ke sini dia hanya 12,28 volt. Nah, tapi kalau ini bagian massanya ini saya sentuhin ke bagian body, dia menjadi 12 volt. Nah, di sini saya coba sentuhin. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Nah, saya sentuhin ke kabel baut yang ada di bagian di tangki. Nah, itu dia 14 volt teman-teman ya. 14 volt. Tapi kalau saya tes ke minus aki, dia hanya 12,24 volt. Nah, berarti ini sudah jelas kalau massa dari kabel aki ini, massa aki ini dia tidak menyentuh ke kabel body atau tidak menyentuh ke body motor. Jadi seperti itu. Jadi coba teman-teman kalau yang menemukan Mio M3 terus sudah ganti kiprok tetap juga tidak mau ngecas akinya, tetap juga akinya lowbat, terus spool juga sudah diganti tetap juga seperti itu, coba teman-teman lakukan langkah seperti ini. Nah, jadi langkah yang saya lakukan yaitu seperti ini teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada kabel ini, teman-teman bisa lihat ini ada kabel. Ini kabel saya jumper ke massa aki ini. Saya jumper ke massa aki di sini. Nah, tadi kan teman-teman bisa lihat itu hanya 12 volt. Sekarang saya akan jumper apakah akinya bisa ngecas atau tidak. Nah, kita akan lihat ya. Saya akan pasang dulu massa akinya itu. Lalu saya akan pasang. Oke, di sini saya akan sambung dulu. Nah, jadi ini kabel, ini dari baut body teman-teman ya, dari body saya sambung ke massa aki.
Jadi sepele teman-teman ya, sepele yang membuat motor Mio M3 ini tidak mau ngecas. Nah, sekarang sudah saya jumper dan saya akan coba nyalakan lagi motornya. Sekarang kita akan tes. Setelah saya jumper, nah, dia naik menjadi 13,6 volt, 13,63. Kita lihat di sini, nah sama di body dengan di sini sama, jadi sudah normal ya. Nah ini dia sudah 13 volt. Teman-teman mungkin silau ya, ini teman-teman bisa lihat. Nah nih, jadi dia 13,65 volt ya sekarang. Nah jadi sudah jelas sekarang. Nah ini untuk pokok permasalahan yang terjadi pada Mio M3 ini adalah bagian kabel massa aki yang tidak nyentuh ke kabel bodi teman-teman ya. Jadi itulah yang terjadi pada motor Mio M3 ini, sehingga teman-teman mungkin sampai bingung, sampai mumet. Contohnya seperti saya ini sampai mumet teman-teman ya. Saya ngerjain sampai tengah malam gara-gara permasalahan seperti ini. Nah, jadi saya sampai tengah malam ini ngerjain motor ini gara-gara hal sepele seperti ini. Ini dia ngerjain saya sampai tengah malam teman-teman ya. Nah, jadi dengan saya jumpernya tadi kabel massa dari aki ini, kabel massa aki ini saya jumper ke sini ke baut yang ada di tangki, malah menjadi normal sekarang. Nah jadi untuk pengecasannya sekarang sudah normal. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman ya untuk video dari saya dulu. Semoga video ini sangat cukup membantu untuk teman-teman yang lagi kebingungan tentang Mio M3 yang sering sekali bermasalah di bagian pengisian. Inilah penyebabnya, inilah pokok utama yang perlu teman-teman cek dulu sebelum mengganti kiprok atau sepul teman-teman ya. Karena saya sampai mengganti sepul tetap juga tidak mau ngecas. Kiprok juga saya ganti, saya tuker kiprok dengan kiprok yang masih bagus, sama juga teman-teman ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat dan salam Andy Channel.